Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel Doni Chandra. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah SAW, kisah keberanian dan kepahlawanan serta semangat untuk mati syahid. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen konten ini. Kisah tentang perang Mu'tah. Rasulullah SAW biasa mengirim surat kepada raja-raja dari wilayah lain untuk menyampaikan Islam serta mengajak mereka untuk memeluk Islam. Salah satu surat beliau adalah surat yang dikirim kepada Raja Busra melalui Haris bin Umair Azdi radhiyallahu anhu. Ketika Haris tiba di Mu'tah, beliau dibunuh oleh Surahbil Ghasani, salah seorang gubernur dari kaisar itu. Pembunuhan terhadap para utusan adalah suatu hal yang sangat tidak disukai oleh siapapun. Oleh kerana itu Rasulullah SAW sangat marah atas peristiwa ini. Kemudian Rasulullah SAW menyiapkan tentara sebanyak 3,000 orang dan menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglimanya. Lalu beliau bersabda, apabila Zaid mati syahid, maka lantiklah Ja'far bin Abi Talib sebagai penggantinya. Apabila dia juga mati syahid, maka gantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah bin Rawahah juga mati syahid, maka hendaklah orang-orang Islam melantik orang yang disukainya untuk menjadi pemimpin. Seorang Yahudi ketika mendengar pembicaraan ini berkata, pasti ketiga orang ini akan mati syahid, kerana inilah arti dari perkataan Nabi-Nabi terdahulu. Rasulullah SAW membuat bendera putih dan menyerahkannya kepada Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW sendiri bersama kaum muslimin lainnya ikut mengantarkan dan melepaskan pasukan itu. Ketika sampai di perbatasan kota, Rasulullah SAW berdoa untuk para mujahid itu, semoga Allah SWT mengembalikan kalian semua dalam keadaan selamat dan memperoleh kemenangan serta melindungi kalian dari segala musibah. Setelah itu rombongan pengantar pun kembali. Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu membaca 3 bait syair sebagai jawapan atas kata-kata Rasulullah SAW yang artinya, aku menginginkan keampunan dari Rabbku atas dosa-dosaku, sedangkan aku juga menginginkan sebilah pedang yang akan memutuskan pembuluh-pembuluh darahku sehingga terpancar keluar laksana air yang keluar dari mata air, atau sebilah tombak yang akan merobek usus dan hatiku, sehingga ketika orang-orang berlalu di tepi kuburanku, mereka akan berkata, semoga engkau dianugerahi kebaikan dan kejayaan, wahai pejuang yang telah gugur di jalan Allah. Sesungguhnya engkaulah orang yang pantas mendapatkan kejayaan. Setelah menerima informasi mengenai keberangkatan tentara Islam, Surahbil segera melengkapi dirinya dengan berbagai senjata serta menyiapkan 100,000 tentara untuk melawan tentara Islam. Ketika Surahbil dan tentaranya bergerak menghadapi tentara Islam, ia mendengar bahawa Kaisar sendiri telah bergerak dengan 100,000 pasukan untuk membantu pasukan Surahbil. Melihat keadaan demikian, para sahabat menjadi ragu apakah mereka terus maju untuk menghadapi tentara musuh yang begitu besar atau mundur dan menemui Rasulullah SAW untuk mendapatkan arahan dari beliau. Pada saat itulah Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu dengan suara penuh semangat berteriak lantang, wahai sahabat-sahabatku, apa yang sedang kalian bimbangkan? Untuk apakah kalian datang ke sini? Bukankah kalian semua datang untuk mati syahid? Kita pejuang-pejuang Islam tidak pernah berjuang dengan kekuatan senjata dan kekuatan jumlah pasukan. Kita berjuang semata-mata kerana Islam yang Allah SWT akan muliakan para penjuang agama. Kita pasti akan mendapatkan salah satu dua dari kejayaan, mati syahid atau kemenangan atas musuh kita. Setelah mendengar perkataan Abdullah bin Rawah, maka semangat kaum muslimin bangkit kembali dan mereka segera bergerak maju sehingga sampai di Mu'tah. Maka perang pun dimulai. Pada awal perang bendera Islam dipegang oleh Zaid radhiyallahu anhu.
Sambil menggenggam bendera di tangannya, ia terus mengerahkan pasukan tentara Islam di medan pertempuran itu, sehingga pertempuran pun berkecamuk dengan hebatnya. Dalam pertempuran itu, saudara lelaki Surahbil terbunuh. Kemudian Surahbil melarikan diri dari medan perang itu untuk bersembunyi di bentengnya sambil mengirim berita kepada Kaisar Heraklius. Setelah mendengar berita itu, Kaisar mengirim 200.000 tentara untuk membantu Surahbil. Tetapi tentara Islam dengan semangat tinggi terus bertempur melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar itu. Akhirnya panglima Islam Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu gugur syahid. Lalu bendera yang dipegangnya diambil oleh Ja'far radhiyallahu anhu. Kemudian Ja'far radhiyallahu anhu membaca beberapa bait syair yang maksudnya, "Wahai manusia, betapa indahnya surga dan betapa gembira orang-orang menghampirinya. Betapa bagusnya benda-benda yang ada di dalamnya dan betapa segar airnya. Telah datang waktunya bagi orang-orang Romawi untuk mendapatkan kehancuran dan telah diwajibkan bagiku untuk membinasakan mereka semua." Setelah ia membaca syair di atas, lalu dengan sengaja ia memotong kaki kudanya untuk melenyapkan perasaan ingin meninggalkan medan perang. Sambil memegang bendera yang berkibar di tangannya dan sebilah pedang di tangan sebelahnya, Ja'far terus bergerak maju menyerang tentara musuh. Tangan kanannya yang memegang tiang bendera kemudian dipotong oleh musuh. Ja'far segera mengambil bendera itu dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya pun dipotong oleh musuh, ia tetap mengibarkan bendera itu dengan didekap di dadanya. Sambil menggigit tiang yang sekuat tenaga serta dibantu oleh kedua lengannya yang tersisa, akhirnya tubuh Ja'far dibelah dua oleh musuh dari belakang sehingga ia pun gugur syahid. Ketika itu ia berusia 33 tahun. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika kami mengangkat jenazah Ja'far keluar dari medan pertempuran, kami menemukan kira-kira ada 90 luka di tubuhnya dan semuanya di bagian depan. Ketika Ja'far radhiyallahu anhu terbunuh, Abdullah bin Rawah saat itu sedang menyantap sepotong daging bersama beberapa tentara muslim di salah satu sudut medan perperangan itu, kerana telah 3 hari lamanya ia menahan lapar. Ketika mendengar berita gugurnya Ja'far, ia memaki dirinya dan melemparkan daging yang sedang dimakannya itu seraya berkata pada dirinya, "Abdullah, kamu sedang sibuk dengan dunia, sedangkan Ja'far telah sampai ke surga." Kemudian Abdullah radhiyallahu anhu segera meraih bendera dan terus berjuang. Pada waktu itu, jari-jari tangannya terluka parah dan berlumuran darah hingga bergerantungan hampir putus. Ia pun meletakkan jari-jari tangannya itu di bawah kakinya lalu menarik semuanya hingga benar-benar putus. Lalu potongan-potongan jari itu ia lemparkan dan ia kembali bergerak menghadapi musuh. Dalam keadaan begini, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, bahawa tentara Islam sedang berjuang menghadapi tentara musuh yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan tentara Islam yang sangat sedikit, sehingga membuat Abdullah radhiyallahu anhu hampir putus asa dan berhenti sejenak. Tapi ia segera tersentak dari lamunannya seraya berkata dalam hatinya, "Wahai hati, apa yang menyebabkan kamu berfikir demikian? Apakah kerana cinta terhadap istri? Kalau demikian, ia akan aku talak 3 sekarang juga. Apakah kerana hamba-hamba sayanya? Kalau demikian, aku akan bebaskan mereka semua. Apakah kerana kebun-kebun? Jika begitu, aku sedekahkan semuanya di jalan Allah." Abdullah kemudian membaca beberapa bait syair yang maksudnya, "Demi Allah, wahai Abdullah, kamu harus turun. Apakah dengan senang ataupun dengan berat hati, telah cukup lama kamu hidup dalam ketenangan. Berfikirlah bahawa pada mulanya kamu berasal dari setetes air mani. Lihatlah betapa hebatnya orang-orang kafir menyerang tentara Islam. Apakah engkau tidak ingin surga? Walaupun kamu tidak terbunuh dalam pertempuran ini, ingatlah bahawa pada suatu hari nanti engkau akan mati juga." Kemudian ia turun dari kudanya, sementara sepupunya datang dengan membawa sepotong daging kepadanya seraya berkata, "Makanlah daging ini dan beristirahatlah dulu sebentar." Ketika Abdullah hendak mengambil daging itu, ia mendengar teriakan musuh dari sudut pertempuran itu. Kemudian potongan daging itu pun ia lemparkan, dan dengan sebilah pedang terunus di tangannya, Abdullah bergerak masuk ke dalam pasukan musuh dan terus berjuang dengan seluruh kekuatannya yang ada sampai akhirnya ia pun gugur syahid. Hikmah:
Seperti inilah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Setiap kisah mengenai mereka telah membuktikan betapa tingginya semangat perjuangan para sahabat. Sekalipun hal ini membuktikan bahawa isi dunia ini tidak mempunyai nilai apa-apa dalam pandangan mereka. Tetapi sebaliknya, yang sangat mereka cintai adalah kejayaan pada hari akhirat. Di antara kita yang memiliki semangat berkorban dan kesatria akan dapat merasakan gejolak semangat pengorbanan para sahabat ini. Alhamdulillah, itulah kisah sahabat Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.